is beautiful. Light is beautiful. Jadi kita memang betul-betul harus memastikan bahwa kita itu hidup dengan suatu cara dan di dalam suatu lingkungan yang selalu memberikan kepada kita atau mendekatkan kita pada sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, sehingga keimanan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keindahan itu tidak pernah tererosi karena itu. Ya, jadi kalau kita tererosi, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang kita menghela kehidupan kita ke arah yang negatif, atau kita membiarkan diri kita berada di lingkungan yang buruk. Kita lihat kanan kiri semua keburukan, lama-lama juga kita akan kehilangan keyakinan itu. Jadi mari ya kita semua terus memelihara kendali atas diri kita, memastikan bahwa menjaga agar niat baik kita tidak tertutup oleh egoisme kita, dan selalu menjadikan diri kita, hidup kita itu dekat dengan sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, agar kita terus punya keyakinan kuat bahwa memang hidup ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan, manusia ini punya fitrah kebaikan, dan mari kita semua ini selalu terus berupaya memberikan kontribusi agar kebaikan itu makin lama makin terwujud di atas bumi Tuhan dan bumi manusia ini. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh,
105.8 dan FM The Best Story Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 5 April 2012. Dan insya Allah kita akan sama-sama sharing bersama si Agus Hidayat ada sampai jam 10:30 nanti ya. Oke, langsung saja kita sapa si Agus Hidayat yang sudah tersambungkan. Dan saya ditemani oleh Jack Plum malam hari ini. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, baik Siwo. Kelihatannya sudah tidak sabar ini yang ingin bergabung Siwo. Baik, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum. Halo. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Mas? Ya, halo. Ya, dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, silakan Don. Halo, assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan Don. Iya. Saya terinspirasi pertanyaan 2 minggu yang lalu ya, waktu dengar Ramako. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hukum sebab akibat itu merupakan keniscayaan ya Siwa? Itu yang pertama. Kalau itu iya, bukankah hal ini dapat diartikan bahwa posisi Tuhan di alam raya sudah terwakili gitu? Artinya hukum yang ia buat dia tidak bisa melakukan intervensi terhadap hukum-hukum yang telah ia buat gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan mukjizat? Itu disebut fenomena apa ya sih ya? Karena itu kan pasti ada yang keluar dari hukum alam ya, apa yang terjadi pada fenomena mukjizat itu. Ya baik, terima kasih. Itu saja Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Mas Doni sebentar. Ya. Siwo bisa didengar ya Siwo ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum. Ya, Siwo, sambil kita buka acara, kita awali dengan sharing dari Doni di Tangerang. Silakan Siwo. Kepada teman-teman semua, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siwo. Halo Siwo. Halo. Ya, mohon maaf bisa agak sedikit mendekat ke mic Siwo karena kecil sekali suaranya. Sudah nempel. Sudah nempel ya. Oke, sebentar. Ya. Halo. Ya, silakan Siwo. Perlu dibetulkan dulu? Enggak, saya kira bisa saya besarkan dari sini saja. Silakan Siwo. Sekarang sudah beres? Bagus. Yuk. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi dan sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Karena apa yang akan saya sampaikan masih dalam wilayah yang relatif, belum ada jaminan pasti benarnya. Jadi baru benar menurut saya. Sehingga masih bisa direvisi, bisa dikritisi, bisa dibangun kembali manakala ada kebenaran-kebenaran dengan argumentasi-argumentasi yang lebih bermutu yang sekarang belum saya pahami. Dan saya tidak dalam rangka mewakili pihak manapun kecuali mewakili diri saya sendiri. Kalau ada salahnya itu murni salah saya. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Kita masuk pada poin pertama dari Mas Doni di Tangerang. Pertanyaannya, apakah hukum sebab akibat itu sebuah keniscayaan? Sepanjang yang saya tahu, iya. Itu
itu salah satu takdir yang definit. Kita tahu atau tidak, hukum itu akan berjalan. Kita rela atau tidak rela, hukum itu tetap berjalan. Kita menghendaki atau tidak menghendaki, hukum itu tetap konsisten. Kita memilih atau tidak memilih, tetap kita ada di dalam determinasi, keterpaksaan untuk menerima hukum sebab akibat itu. Nah, kalau begitu, apakah berarti posisi ketuhanan Tuhan, posisi ketuhanan Allah itu sudah diwakili dengan hukum itu, sehingga Tuhan tak lagi bisa intervensi? Oh, mungkin kalimat lain yang sederhana begini, berarti Tuhan udah istirahat deh. Jadi, sepanjang yang saya tahu, sepanjang saya belajar dan memahami tentang hukum ini, sepanjang itu pula saya memahami dan meyakini bahwa tak pernah tuntas dalam saya mempelajari detail dari hukum sebab akibat ini. Ada hukum sebab akibat yang berlaku pada alam fisik. Ada hukum sebab akibat yang berlaku pada alam yang non-fisik, pada alam-alam spiritual. Semakin spiritual, semakin sulit memahami keterkaitan hukum sebab dan akibat yang ada di dalamnya. Kalau dalam contoh sehari-hari, bahwa siapa yang makan maka akibatnya kenyang, itu kita sudah jelas, sudah paham, sudah yakin, tidak mungkin bisa membantahnya, bahwa di situ ada hukum sebab dan akibat. Tetapi kalau kemudian terkait dengan laparnya pikiran, kehausannya pikiran, semakin kita detailkan, kita akan sulit menangkap bagaimana hukum sebab akibat yang ada di situ. Bisakah kehausan pikiran, bisakah kelaparan pikiran itu bisa dikenyangkan dengan sekedar informasi-informasi? Nah, hukum sebab akibat apakah yang terkait dengan masalah itu? Belum lagi nanti kalau kita naik ke dunia yang lebih gaib, misalnya tentang rasa, kehausan rasa, kelaparan rasa, gizi-gizi apakah yang dengan kita memakannya, tentu gizinya itu gizi spiritual, sehingga kita mempunyai kekenyangan rasa. Lebih lagi pada saat kita naikkan lagi kegaibannya kepada masalah spiritual yang tingkatnya lebih tinggi, kita akan semakin rumit, semakin tidak jelas karena kebodohan saya dalam menangkap bagaimana hubungan kepastian antara sebab dan akibatnya. Belum lagi nanti dikaitkan dengan alam-alam spiritual yang tingkatnya tinggi. Bagaimanakah hukum sebab akibat itu? Bagaimana kejelasannya? Itu akan semakin rumit. Kalau tadi, kalau kita makan akibatnya kenyang, ya kaitannya dengan perut, itu begitu mudah kita memahami. Tapi bagaimana kalau kemudian hukum sebab akibat itu kita masuk kepada wilayah-wilayah spiritual yang sangat tinggi? Terkait misalnya nanti tadi disebut mukjizat. Itu terkait dengan hukum sebab akibat, tapi dalam wilayah spiritual yang sangat tinggi. Tentu kalau mukjizat kita kembalikan kepada istilah-istilah agama,
bukan istilah sosial. Kalau istilah sosial, definisi mukjizat itu sudah terjadi penurunan makna yang luar biasa. Sehingga kalau sering kita dengar, orang yang tadinya sakit jadi sembuh disebut mukjizat. Tidak, saya tidak menggunakan definisi itu. Yang saya tahu definisi mukjizat adalah bukti bahwa seseorang itu ditugasi oleh Tuhan menjadi utusannya. Itulah yang saya definisikan, yang saya pahami sebagai mukjizat. Jadi selain itu bukan mukjizat. Mungkin keajaiban ya, mungkin supranatural ya, tapi mukjizat saya definisikan sepanjang yang saya tahu adalah bukti kepengutusan seorang wakil Tuhan. Di situ kita memasuki wilayah yang sangat tinggi, namun demikian bukan berarti mukjizat itu keluar dari hukum sebab dan akibat. Tidak. Seluruh alam makhluk ini terkait dengan hukum Tuhan yang namanya hukum sebab akibat. Satu lagi sebagai data masukan, kalau saya kaitkan dengan dulu Mas Doni juga pernah bertanya tentang satu istilah teknis ya, yang istilahnya adalah tadi ingat tiba-tiba lupa, ada al-bada ya. Dulu Mas Doni pernah menanyakan tentang al-bada. Al-bada adalah salah satu, kalau disebut sebagai ilmu, maka itu adalah ilmu khudur yang merupakan tingkat yang sangat tinggi ya. Kalau disebut itu alam wahyu, maka alam wahyu yang tertinggi di atas ayat-ayat mutasyabihat yang paling tinggi. Dan yang saya pahami di sana ada hak spesifik, hak prerogatif hanya Allah yang tahu. Jadi ilmu tentang al-bada itu terkait dengan alam spiritual yang sangat tinggi, bahkan tidak diberikan kepada utusan-utusannya kecuali memang Allah menghendaki memberikan ilmu itu kepada utusannya ya. Sangat tinggi al-bada itu. Masalahnya, apakah pada wilayah ilmu yang disebut al-bada itu juga terkait dengan sunatullah yang hubungannya dengan sebab akibat? Sepanjang yang saya tahu, ya. Tapi bagaimana sebab akibat itu, saya tidak tahu. Jadi apakah Tuhan bisa intervensi terhadap makhluknya? Ya jelas dong, bisa dong. Ya, kalau Allah tidak bisa intervensi, buat apa kita diperintahkan memohon? Kita diperintahkan minta bantuan Allah. Kalau dia tidak bisa intervensi terhadap makhluknya, yaitu bukan kesempurnaan namanya. Tentu intervensi Allah tentu di dalam keadilannya. Karena Allah Maha Adil dan Allah Maha Suci untuk berbuat tidak adil. Ya, jadi pertanyaan. Halo Siwo. The newest compilation album from Water Music, Ladies First, featuring Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find
Clarkson, Because of You. Christina Perri, Jar of Heart. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing Mariah Carey, Hero. and then a hero comes along with the strength to carry. Also featuring Celine Dion, Norah Jones, Christina Aguilera, and The Course. Ladies First, available in stores, so get them now. So when you feel like hope is gone. Ya, Ladies, mohon maaf tadi terputus dengan Siwo Agus Hidayat dan insya Allah kita akan terus bisa sharing sampai tuntas acara ya. Dan kelihatannya sudah tersambungkan ya, Sang ya. Oke. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Siwo, tadi sedikit terputus. Dan kita lanjut lagi Siwo, silakan. Iya, kita lanjut. Jadi dari bangunan berpikir yang saya bangun di depan, kalau pertanyaannya, apakah hukum sebab akibat itu sebuah keniscayaan? Jawaban saya, ya. Apakah karena seluruhnya sudah terkait di dalam hukum sebab akibat itu, maka Allah tidak bisa intervensi? Tidak. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, selalu bisa. Halo? Ya Siwo, silakan. Nggak putus lagi? Enggak, belum. Jangan sampai lah Siwo. Lanjut Siwo. Ya. Jadi kalau Allah tidak bisa berintervensi kepada ciptaannya, ya itu berarti tidak sempurna, kan? Ya. Bagaimana Allah berintervensi terhadap makhluknya? Itu bisa dari berbagai sisi. Kalau saya memandang sisi kepastiannya adalah pada sisi al-bada tadi. Di sana juga ada hukum sebab akibat. Kemudian yang terakhir, bagaimana fenomena mukjizat? Kan itu di luar hukum sebab akibat. Tidak. Sepanjang yang saya tahu, mukjizat tetap ada dalam wilayah hukum sebab akibat, tapi tingkatnya sangat tinggi. Sebab akibat dalam wilayah yang spiritual dan sangat tinggi. Jadi sepanjang yang saya tahu, tidak ada satupun hal yang bisa keluar dari hukum ini, yaitu hukum sebab dan akibat. Mohon sebagai catatan, kita dilingkupi dengan hukum sebab akibat. Sering kita ada di dalam wilayah dimensi ruang dan waktu. Tetapi keluasan alam itu juga sampai kepada alam-alam spiritual yang di luar batasan hukum ruang dan waktu. Di alam yang non-dimensi, non-ruang dan waktu, karena dia lebih tinggi dibandingkan ruang dan waktu, di sana juga ada hukum sebab dan akibat. Terima kasih. Semoga tidak puas. Terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali kepada bos. Lanjut bos. Baik, terima kasih Siwo. Dan tadi siapa Doni ya yang pertama membuka acara ini. Terima kasih untuk sharingnya. Dan kita coba terima lagi telepon. Silakan lah itu dia. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih setengah jam ke depan. Jadi saya coba angkat lagi telepon berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa ini? Pak Abdul, Mas, Pak Abdul. Di mana Pak Abdul? di Tanjung Barat, Tanjung Jakarta Selatan. Barat. Silakan Pak. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mohon sharingnya tentang atau soal penyebutan Tuhan Yesus, Siwo. Ya, sementara yang saya tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan gitu, Siwo. Ya, saya rasa itu aja, Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul. Silakan Siwo.
beliau meminta saya berkomentar atau menanggapi adanya penyebutan pada masyarakat kita, ada sebutan Tuhan Yesus. Ya. Sedikit banyak saya mempelajari masalah ini. Saya pernah menemukan satu komunitas agak berbeda. Ya, halo Siwo. 105.8 Light FM and Sony Music proudly present Triple CD Best Slow Hits. You can get 49 best slow hits from the 80s, 90s, and today. I will remember you. Will you remember me? Triple CD Best Slow Hits. She cries at night, and she doesn't think that I can hear her. She tries. In one package. You are the love of my life, and I'm so glad you found me. You are the love of my Triple CD Best Slow Hits brought to you by Sony Music and 105.8 Light FM, the best slow hit station. love of my life. Available now in stores. Ya, Light Audience kembali kami mohon maaf karena memang mungkin katanya agak sedikit jelek hubungan ke sana ya, Dev ya? Agak Betul ya? turun Jelek ya? naik. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali acara ini, Light Audience, dan kelihatannya kita sedang mengupayakan untuk kembali bisa menghubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Halo. Iya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf nih Siwo. Memang katanya menurut informasi yang saya dapatkan dari teknisi kami bahwa jalur ke sana ada sedikit gangguan gitu ya, Cang ya, betul ya? Iya, jadi mungkin kita bisa lanjutkan sekarang Siwo. Mudah-mudahan tidak terputus lagi. Silakan Siwo. Kalau putus disambung lagi ya. Pasti. Ya. Saya ulang dari Mas Abdul di Tanjung Barat. Bagaimana tanggapan saya terkait dengan penyebutan Tuhan Yesus? Saya tadi baru mau cerita, saya pernah mendapatkan satu komunitas. Komunitas itu salah satu komunitas dari Kristiani, tapi agak berbeda dari komunitas pada umumnya. Komunitas itu menolak sebutan ini. Yang saya tangkap dari beliau, saya ketemu kepada pemimpinnya karena kebetulan rumahnya ada di Semarang, Jawa Tengah, jadi tidak jauh dari rumah saya. Beliau menceritakan, membeberkan bagaimana keterkaitan tentang sebutan ini. Ada bel masuk, biarin aja ya. Lanjut Siwo. Lanjut. Beliau menjelaskan begini. Beliau menunjukkan Injil ini. Halo? Ya Siwo. Dan beliau membedakan di dalam bahasa Inggrisnya itu ada istilah Lord, L-O-R-D, dan God, G-O-D. Nah, dari sana kemudian beliau menjelaskan, sementara selain yang terkait dengan Trinitas itu disebut sebagai Lord. Lord itu kalau bahasa Indonesianya Tuhan, sementara kalau God Tuhan. Komunitas itu menyebut dirinya
yang saya terima dari pemimpinnya itu sebagai Kristen Tauhid. Ya, jadi bahasa istilah Tauhid itu bukan hanya istilah yang ada di dalam Islam, tapi di dalam Kristen, dalam Nasrani itu juga ada istilah Tauhid. Dan beliau menamakan dirinya komunitas Kristen Tauhid. Ya, dia tidak menolak prinsip Trinitas, tetapi pemaknaannya berbeda. Kalaupun kemudian ada masyarakat di komunitas lain yang menggunakan istilah Tuhan, beliau kemudian menjelaskan sesuai yang saya tangkap, dengan segala keterbatasan saya menangkap, beliau mengistilahkan, mencontohkan, menganalogikan yang ada di masyarakat Jawa. Ada istilah Gusti itu bisa berlaku untuk Tuhan Allah. Istilah saya menangkap dialek beliau kan selalu menggunakan Allah ya, bukan Allah. Di Jawa itu orang sering menyebut dengan Gusti Pangeran, Gusti Allah, tapi juga tidak sering dengan penyebutan Gusti terhadap Kanjeng Rasul, Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi. Kedua-duanya pakai sebutan Gusti, tapi tentu ya, Gusti Allah itu mempunyai definisi yang berbeda dengan Gusti Kanjeng Nabi. Meskipun istilah analogi itu menjelaskan kepada saya, yang saya tangkap dari beliau, bahwa banyak orang yang menyebut Tuhan Allah itu sebagai God dan Tuhan Yesus sebagai Lord. Dan Tuhan Yesus, ya, Gusti Allah dan Gusti Rasul, Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi. Dengan analogi itu, kita bisa membedakan bahwa tidak setiap komunitas Kristiani yang menyebut dengan istilah Tuhan Yesus itu menyamakan maknanya dengan Tuhan Allah. Meskipun masih penanggapan saya dari penjelasan beliau, mayoritas masyarakat Kristiani, menurut yang saya tangkap dari penjelasan beliau, itu terjebak dengan istilah ini. Jadi istilah Tuhan Yesus itu akan menjebak masyarakat kepada bentuk menuhankan Yesus. Berbeda dengan di Jawa, kalau menggunakan istilah Gusti Allah Rasul, itu masyarakat tidak terjebak. Meskipun menggunakan istilah yang sama, yaitu Gusti. Ada Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi. Meskipun ini adalah problem tauhid. Ya, manakala kita mempelajari ilmu tauhid dengan tertib, apapun istilahnya kita tidak akan terjebak. Entah mau menggunakan Tuhan atau istilah Gusti tadi, tidak akan terjebak. Tetapi jelas istilah Tuhan itu lebih menjebak ketimbang istilah Gusti. Jadi ini adalah problem tauhid. Yang menjadi masalah lagi adalah bagaimana memahami tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha satu, satu yang tunggal, bukan satu yang bilangan. Kalau bilangan bisa dibagi, kalau tunggal tidak bisa dibagi. Kalau satu itu tidak mempunyai bagian. Kalau kesatuan, satu yang jumlah, satu yang bilangan,
itu adalah kesatuan dan punya bagian. Keterjebakannya itu ada pada bagaimana kita memahami tentang esa. Kalau esa itu berbagian, itu namanya kesatuan. Kalau di dalamnya ada berarti kesatuan dari 3 unsur. Kalau di dalamnya ada 99 unsur, maka itu kesatuan. Jadi ini masalahnya bukan hanya masalah kasus trinitasnya Kristiani, tapi juga terkait kepada kasus-kasus yang ada di komunitas muslimin yang terjebak pada saat bagaimana memahami esanya Tuhan. Saya agak lama ada di fase-fase yang memahami Tuhan tapi berbagian, berunsur, punya sifat 99 yang sifat itu beda dengan zatnya. Berarti di dalamnya unsur sebanyak sifat-sifatnya. Itu bukan hanya trinitas nanti, itu bisa 99itas. Berbeda-beda tapi satu, itu namanya kesatuan. Ya. 1 tapi 3 tapi 1 tapi 99 tapi 1, itu kesatuan. Ya. Jadi maksud saya permasalahannya bukan substansinya, bukan ada tetapi ada pada bagaimana mendefinisikan sebutan itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sebutan Tuhan terhadap selain Allah itu sangat menjebak masyarakat dalam bagaimana kita memahami keesaan Tuhan. Istilah yang lain, Gusti, sehingga ada sebutan Gusti Pangeran, ada sebutan Gusti Kanjeng Nabi, itu juga bisa menjebak, tetapi tidak sebagaimana istilah Tuhan kepada selain Allah. Ya. Nah, yang saya terima dari komunitas Kristen Tauhid tadi, beliau memahami konsep Trinitas, memahami istilah Tuhan Yesus, tapi dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Tauhid. Dan sepanjang yang saya tangkap, beliau mengkaitkan kenapa ada istilah Tuhan kepada Tuhan Yesus misalnya, sehingga ada istilah Tuhan yang dikaitkan kepada selain Allah. Itu adalah problem sejarah, kasus sosiologi sejarah. Iya. Jadi itu tanggapan saya. Saya berusaha lebih kepada substansi maknanya, bukan kepada istilah. Meskipun demikian, istilah yang tidak sesuai dengan substansinya itu bisa menjebak. Nah, untuk itu maka kalau kita mempelajari agama, entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen atau agama yang lain, mari kita lebih kepada substansinya, bukan sekedar kepada istilah-istilah yang beredar di masyarakat. Atau lebih globalnya lagi begini, kalau kita ingin mempelajari agama, mari kita merujuk kepada istilah-istilah agama, merujuk kepada kamus-kamus agama, merujuk kepada definisi-definisi agama, bukan definisi yang ada di masyarakat, bukan istilah yang beredar di masyarakat. Karena kita akan kehilangan
substansi. Kita tahu bahwa masyarakat itu dibentuk dengan dinamika sosial. Kalau kebijakan sosial itu, kalau kecerdasan sosial itu semakin tinggi, maka masyarakat dalam dinamika sosial itu juga akan menumbuhkan istilah-istilah yang bermutu. Semakin masyarakatnya itu bermutu, istilah-istilahnya juga akan semakin bermutu. Semakin masyarakatnya itu pemahamannya terhadap agama, khususnya para penyeru agama yang sering diistilahkan dengan dai, mubaligh, ustadz, ulama, sesepuh, romo, pendeta, dan lain-lain. Pemahamannya terhadap agama kurang bermutu, maka di masyarakat itu akan tumbuh istilah-istilah yang kurang bermutu. Ya. Untuk itu maka kalau kita ingin memahami istilah-istilah agama, sebaiknya seyogianya kita merujuk kepada kamus agama, istilah agama, bukan istilah yang beredar di masyarakat, apalagi masyarakat selebriti. Selebritinya disebut ya. Karena budaya istilah yang tumbuh di masyarakat selebriti jauh lebih sembarang. Begitu mudah orang berkomentar, apalagi kalau selebriti dia menjadi public figure. Sementara dia tidak mendalami secara spesifik tentang istilah-istilah agama. Sehingga kalau di masyarakat selebritis, juga mungkin masyarakat politis ya, misalnya di sana disebut takdir. Takdir itu apa? Itu akan jauh kalau dibandingkan dengan istilah yang ada pada kamus agama. Munafik misalnya. Wah, itu kalau saya sering kali dengar itu di salah satu media televisi itu, kalau ada orang yang suka kurang lebih bahasa bebas saya begini, orang yang asik membangun pencitraan, itu kemunafikan. Jadi apa definisi munafik itu di situ? Ya, misalnya seperti itu. Nah, kembali ke topik, istilah penggunaan Tuhan kepada selain Allah, kepada selain Allah, itu luar biasa menjebaknya di masyarakat. Juga istilah Gusti dalam bahasa Jawa, kalau kita tidak mendasari dari ilmu tentang keesaan Tuhan, ilmu tauhid, tapi kemudian kita menggunakan istilah itu, sehingga ada di Jawa itu ada istilah Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi, itu juga bisa menjebak, meskipun tidak sebagaimana istilah Tuhan tadi. Ya, mungkin yang saya tanggapi adalah bahwa istilah yang menggunakan Tuhan kepada selain Allah, Tuhan kepada selain Allah, yang ada kebanyakan di masyarakat Kristiani, tidak semua komunitas Kristiani menerima itu. Kalaupun yang menerima, tidak semua yang menerima, tapi sama pemahamannya. Ada yang memahami di situ sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Ya, mungkin yang saya bisa tanggapi seperti itu. Terlepas dari itu, kalau kita ingin melihat istilah-istilah dalam agama,
mari kita merujuk kepada kamus agama, bukan kamus sosial, karena kita akan terjadi pemahaman yang overlapping. Bagaimana kita memahami ikhlas? Apakah ikhlas itu? Kalau kita merujuk ke istilah masyarakat, kita pasti terjebak. Pasti, saya punya buktinya. Jadi menurut ilmu saya itu pasti kalau kita merujuk makna ikhlas tapi kepada yang beredar di masyarakat, pasti terjebak. Masyarakat maksudnya masyarakat mayoritas Indonesia ya. Mungkin masyarakat yang lain yang lebih bermutu sudah budayanya lebih tinggi ya, terkait dengan istilah-istilah agama. Misalnya lagi sabar. Kalau kita merujuk sabar itu ke masyarakat dalam istilah sosial, 100% yakin pasti terjebak. Apakah makna syukur? Apa definisi syukur? Kalau kita merujuknya itu ke istilah masyarakat, ya meskipun itu masih ada istilah-istilah yang normal, istilah-istilah yang benar. Nah, kalau istilahnya itu sudah menggunakan istilah Tuhan, tapi tidak dihubungkan kepada Allah, kepada Allah Bapa, sudahlah. Keterjebakan itu luar biasa. Ya. Terakhir, sebagai catatan, saya dengan fase sejarah hidup saya mendapati komunitas Kristen yang tidak setuju dengan istilah itu. Tuhan kok dikaitkan bukan kepada Allah. Saya juga mendapati komunitas Kristen yang menggunakan istilah Tuhan untuk Yesus, tetapi pemahamannya beda dengan Tuhan yang dihubungkan dengan Allah. Saya juga mendapati komunitas Kristen yang menggunakan istilah Tuhan dan terjebak seakan-akan istilah itu sama pada saat dikaitkan dengan Tuhan Allah. Ya, kita tidak bisa mengeneralisir komunitas masyarakat yang menggunakan istilah ini. Catatan kedua, istilah ini bisa sangat menjebak terkait dengan upaya kita mentauhidkan Tuhan. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya tanggapkan. Saya tidak sedang dalam menilai, tapi saya sedang cerita tentang kisah perjalanan pemahaman saya. Saya kembali kepada bos. Iya, Siwo, kita punya waktu sekitar 10 menit ke depan ya. Jadi saya coba terima satu penelpon mungkin Siwo ya. Ya. Oke, Laitudin silakan saya kembali buka line telepon 021 398 35906. Silakan bisa dipergunakan kembali.